rapid test lagi, ternyata hasilnya positif. Hari keduanya itu ada campur pilek, flu, terus tenggorokan macam gatal, terusan badan semuanya sakit semua. Itu yang dirasa sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dharma Ramadan Official. Oke, di video kali ini aku sedang mengunjungi seorang teman yang mana teman tersebut pernah mengalami sebuah jangkitan, yaitu jangkitan COVID-19. Jadi untuk lebih jelasnya seperti apa videonya, silakan disimak video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Oke, jadi orang yang akan kita interview ataupun orang yang akan kita tanya-tanya sekarang sudah bersama kita di sini. Terlebih dahulu kita kenalan dulu. Silakan. Nama dan asalnya dari mana? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamsi, asal dari Jawa Barat, Pangandaran. Ya. Oke, jadi kita akan bertanya-tanya sedikit mengenai pengalaman pertama mengalami hit ataupun mengalami jangkitan COVID-19. Jadi kita akan coba tanya bagaimana sih pengalamannya, atau gimana rasanya mengalami sakit oleh jangkitan COVID ini. Oke. Pada awalnya saya pulang kerja itu pas ada gerimis lah. Setelah itu istirahat satu malam, terus paginya suruh di swab sama bos, negatif. Habis di swab saya, ini riwayatnya ya. Iya, ya, iya. Terus saya sakit, demam, habis di swab itu rapid test. Iya. Itu terus sakit, itu kalau nggak salah tanggal 22 Februari 2022. Itu yang dirasa itu sakit, demam lah, demam biasa. Saya pikir demam biasa lah, demam gitu, panas dingin gitu kan. Setelah itu laporan sama bos bahwa saya nggak enak badan, terus di rapid test lagi, ternyata hasilnya positif. Nah, dalam satu hari itu cuman yang dirasa cuman demam, terusan hari keduanya itu ada campur pilek, flu, terus tenggorokan macam gatal, terusan badan semuanya sakit semua. Itu yang dirasa sama saya. Setelah itu baru diserang, hari ketiganya diserang batuk. Jadi campur antara batuk, pilek, flu sama batuk ya. Flu sama batuk beda. Flu sama pilek. Iya, flu sama Sama. pilek. Terus bersin lah, yang flu itu bersin. Iya. Kalau pilek kan cuman ini aja, mampet kan. Mampet saja. Terus sakit kepala, matanya rasanya panas semua, ini mata ini. Nah, itu hari ketiganya. Terus diserang batuk, hampir pita suara saya itu nggak keluar suaranya. Berarti kalau waktu mau bicara itu sudah nggak ada keluar suara sama sekali ya? Ada suara tapi perih. Oh, perih ya? Iya, suara saya jadi besar Oh, gitu, ngorok gitu malah, iya. kayak speaker kurang setrum. Itulah berapa hari ya, itu baru 4 harian lah. 4 hari, selama 4 hari itu menderita sakit seperti itu ya? Iya, iya. Kompilasi antara beberapa penyakit Ya, ada sekaligus. juga lah. Ada juga penyakit bawaan saya yang mungkin karena udah tua dan capek Oh iyalah. dari kebun.
Tapi memang yang paling menyiksa itu apa? Yang menyiksa itu Di antara hidung, sakit yang tadi itu. di hidung sama di tenggorokan. Di hidung sama yang di tenggorokan ya. Kalau yang apa namanya? Kayak yang merasuk di tulang itu gimana rasanya? Kalau itu kayak apa ya, model kalau orang itu pegel linu lah. Oh, kayak pegel linu. Iya, pegel-pegel dan urat-urat ini kayak kaku. Oh, kayak aku Gitu. Itu Omikron atau Omikron. COVID itu? Omikron ya? Omikron. Tapi apa sudah ada penentuan dari, kan setelah sakit ini apakah mendapatkan perawatan atau hanya dirawat sendiri? Oh, dirawat sendiri sama bos di sini. Dirawat sendiri ya. Ya, di rumah ini nggak boleh kemana-mana, Oh. di isolasi saya. Berarti belum bisa apa namanya? Belum bisa disebutkan ini Omikron ataupun Delta, nggak bisa ya? Nggak bisa ditentukan karena COVID aja. bisa. Kalau saya laporan ada, Iya, laporan ada. ke pihak Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan melalui Guru Health ya. Iya, melalui Blue Health. Jadi dipantau lewat itu terus. Iya. Jadi saya setiap hari Di rapid antigen. test, antigen terus. Itu setiap hari itu selama saat hari kedua sama hari keempat, terus hari keenam lewat satu hari lalu satu hari lah. Oh, jelang 1 hari antigen, jelang Selama 1 hari 14 hari. antigen. Selama 14 hari ya. Iya. Berarti selama 14 hari itu masih merasakan sakit atau memang harus menunggu? Enggak, menunggu yang menunggu kode Guru Health-nya berubah warna ya? belum itu. Saya masih negatif. Oh, masih negatif. Iya, masih. Oh, statusnya masih positif. Oh, statusnya masih positif. Iya. Oh, Waktu pertama yang kedua kan saya positif. iya. Yang pertama negatif. Kedua positif. Kedua positif. Nah, terus sampai ke ketiga antigen positif. Terus positif berapa 3 kali positif. 3 kali positif. Nah, terus berapa hari nggak di ini, Enggak di antigen. nggak di antigen. Nah, didiamkan saja. Itu laporan terus setiap itu habis antigen, terus itu dipoto, Iya. dikirim, itu digambar, di video ada semuanya, kirim ke Menteri Kesehatan. Iya. Gitu. Dan ya sampai 14 hari lebih lah kalau saya. 14 hari lebih ya. Iya, sambil nunggu itunya warnanya kembali hijau. Iya, kembali hijau. Kan punya saya ungu. Lalu kemudian setelah apa namanya, setelah mengalami sakit itu, apakah ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menghindari penularan virus tersebut kepada orang-orang lain ataupun orang-orang sekitar? Jadi kalau saya begini, waktu selama proses penyembuhan, Ya, nah itu saya banyakin minum vitamin C. vitamin C. Vitamin C yang minumannya tuh Itu vitamin C resep dari dokter apa hanya minuman Dari yang bos. bisa? Oh, dari bos. vitamin lah, banyakin Vitamin, ya? vitamin, obat-obatan diantar sama bos, terus makanan juga disiapin sama bos, terusan apa, banyak lah obat-obatan yang untuk menghangatkan badan ini kan juga kan, Iya. menghangatkan badan. Jadi selain dengan mengkonsumsi obat-obatan, langkah pergerakan juga dibatasi ya? Pergerakan dibatasi, boleh keluar rumah tapi sebatas halaman, Halaman sendiri. halaman keliling rumah atau kebun sendiri lah, Iya. yang diolah sendiri, yang dikerjakan sendiri boleh kalau di kebun. Yang penting jangan ke tempat ramai orang gitu. Kalau di tempat ramai orang ya takutnya menular lah, karena itu kan yang disebabkan kan Kontak. iya bukan apa, dari ini napas kan, napas sama air yang muncrat lah, Iya. itu bisa jadi itu bersin kah atau apakah gitu, itu yang menular. Tapi kalau di baju-baju enggak kan, Iya.
banyakin minum madu, minum air kelapa, campur garam, campur madu, campur lemon. Oh, campur madu, campur lemon. Itu diminum. Tapi saya cuma kuat 1 kali saja. Karena ininya langsung gatel. Langsung gatel ya. Iya. Saya nggak tahan itu. Kalau minum itu langsung gatel ininya. Reaksinya ya kuat. Nah, jadi sekarang setelah bebas ataupun setelah sembuh dari dari jangkitan COVID ini, gimana rasanya? Apakah ke depan pengen mencoba lagi? Janganlah. Tersiksa banget waktu itu ya. Kalau sekarang lagi masa pemulihan kan, masih masa pemulihan saya ini. Ya memang sudah negatif, sudah dites negatif. Cuman masih masih ada rasa-rasa yang masih. Kalau mencium memang kalau dekat ke mencium ini bau. Aromanya masih tercium ya, masih terasa. Segini pun masih. Tapi kalau makan cuman rasanya masih garam sama micin gitu. Iya. Jadi wangi semuanya sayuran ya kan. Jadi harum kacangnya nggak begitu terasa gitu. Nah itu. Cuman kalau rasa asin sama manis masih bisa dirasakan kelebihan manisnya atau kelebihan asinnya itu masih bisa dirasakan. Tapi kalau cuman ngerasain cuman itu aja. Iya. Jadi bau sayurannya nggak kecium, bawang pun kurang gitu. Iya. Entah apa itu. Padahal kalau nyium bau, kalau nyium barang apa aja bau, minyak wangi pun bau. Minyak wangi pun masih bau. Iya, masih normal ya. Iya. Tapi kalau makan kan biasanya nelen rasanya nikmat kalau nelennya kan. Iya. Legok gitu kan. Nelennya. Jadi rasanya nikmat makan tuh. Tapi ini kurangnya di aromanya itu. Aromanya belum bisa dirasakan semua ya. Ya iya, belum full lah. Tapi ya sudah negatif sih. Sudah negatif ya. Berarti sekarang masih melakukan uji RT-PCR ataupun antigen atau sudah? Sudah tutup semua. Sekarang bebas ya. Sekarang Bruhel pun sudah hijau. Sudah normal ya kembali. Sudah berapa hari normal? Sebenarnya sih seharusnya sudah lama normalnya itunya Bruhelnya. Iya. Tapi karena terlambat diupdate ya. Iya, terlambat sayanya. Jadi saya juga nggak tahu kemana arahnya. Iya. Minta konsultasinya kemana saya nggak tahu. Jadi itu tiba-tiba ada kawan yang arahin supaya kalau kamu sudah lebih dari 14 hari sudah kamu SMS saja ke nomor sekian-sekian ya. Oh iya. Ke pihak kementerian sekian-sekian, kamu telepon saja atau misis kayak gitu. Soalnya sudah 3 kali pun sudah negatif. Gitu. Sudah full warnanya itunya garisnya. Berarti sudah aman lah ya. Aman. Ya. Jadi sekarang walaupun mau ada kontak ataupun datang ke tempat ramai sudah nggak apa-apa ya, sudah boleh ya. Tapi ya tetap harus melakukan menjalankan protokol kesehatan. Iya, pakai masker. Kalau nggak pakai masker ya takutnya kitanya juga yang kena lagi. Iya. Saya jadi takut lagi gitu. Takutnya saya yang kena gitu. Iya. Kena lagi parah. Untungnya sudah divaksin. Kalau nggak divaksin lemah badan. Iya. Untuk semua nih ya, jadi bukan bohong ya, kena itu tuh benar-benar nyata ada gitu. Corona tuh ada itu. Ya walaupun kata orang-orang zaman dulu tuh katanya dari dulu pun sudah ada batu pileknya beda. Iya. Gitu. Memang ada batu pilek yang biasa ada, tapi ini yang kalau sudah kecampuran sama virus itu sudah lain rasanya. Lain. Kalau dulu kan batuk berapa itu pun kalau mau itu kan pita suara masih tetap. Iya. Ya kan? Ya walaupun beda sedikit lah. Tapi ini hampir nggak ada suara. Itu.
Jadi mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman kita di perantauan ataupun TKI Bendera Bumi Darussalam, gimana supaya kita semua bisa terhindar dari jangkitan COVID ini? Intinya ya kita menjaga protokol kesehatan ya. Ya, mematuhi protokol Ya, kesehatan. jadi ikutilah protokol kesehatan, terus ya kita jangan lupa pakai masker, terus cuci tangan, dan pakai apa itu namanya, Hand sanitizer. nah itulah. Untuk yang lain ya jaga-jaga kesehatan, jangan sampai apa, kita kan di perantauan ya, kita mesti harus jaga, benar-benar dijaga, jangan sampai kita melalaikan kesehatan sendiri. Karena apa, kita jauh dari keluarga, jauh dari sanak saudara ya kan, ya yang ketemu cuman teman, itu pun ada waktunya gitu. Jadi ya tolong jaga kesehatan, jangan sampai mengabaikan kesehatan kita sendiri. Perbanyak minum vitamin, itu saja. Oke, mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, jadi sampai di sini dulu. Selamat sore dan sampai jumpa.